bersama pernikahannya Putri Lady Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sesi pembelajaran manajemen kinerja. Saya akan membahas tentang materi pertemuan 2-7. Namun saat ini saya akan membahas dari materi 2, 3, dan 4. Dalam video ini kita akan membahas 3 hal besar yang saling berkaitan erat. Pertama, apa itu performance management dan mengapa ia begitu penting? Kedua, bagaimana hubungannya dengan perencanaan strategis organisasi? Dan ketiga, bagaimana prosesnya berjalan secara konkret dari awal hingga akhir. Ketiga topik ini bukan sesuatu yang berdiri sendiri-sendiri. Mereka adalah suatu sistem yang terintegrasi dan itulah yang akan kita pahami bersama hari ini. Apa itu performance management? Mari kita mulai dari pertanyaan sederhana. Apa itu performance management? Performance management adalah proses berkelanjutan untuk 3 hal. Yang pertama adalah mengidentifikasi kinerja individu dan tim. Yang kedua adalah mengukurnya secara objektif dan mengembangkannya agar selaras dengan tujuan strategis organisasi. Performance management is a continuous process of identifying, measuring, and developing the performance of individuals and teams and aligning performance with the strategic goals of the organization. Perhatikan kata kuncinya, continuous process dan strategic alignment. Ini bukan sekedar evaluasi tahunan yang datang dan pergi. Ini adalah siklus yang berjalan terus-menerus, mulai dari penetapan tujuan, observasi kinerja, coaching, hingga umpan balik yang berkesinambungan. Tapi, apa yang terjadi jika sistem ini diterapkan dengan sangat buruk? Apa saja sih dampaknya? Yang pertama, karyawan tidak memahami apa yang diharapkan dari perusahaan terhadap karyawan tersebut. Yang kedua, penilaian menjadi tidak adil dan menimbulkan konflik. Yang ketiga, motivasi kinerja menurun drastis, nggak semangat ngapa-ngapain. Selanjutnya, organisasi kehilangan talenta terbaiknya. Mungkin saja karyawan ini adalah talenta terbaik perusahaan, namun karena penerapan PM yang buruk, karyawan merasa tidak pantas. Karyawan merasa tidak berharga di perusahaan tersebut. Itulah mengapa penting untuk membangun sistem PM yang ideal, yang memiliki karakter seperti adil, transparan, terhubung ke tujuan strategis, dan memberikan pengembangan nyata bagi karyawan. Yang menarik, performance management tidak bekerja sendiri. Ia menjadi fondasi bagi seluruh fungsi HR lainnya. Pelatihan dan pengembangan, proses performance management mengidentifikasi kebutuhan pengembangan karyawan secara spesifik. Contohnya, General Electric atau dalam kurung GE menggunakan sistem berbasis aplikasi untuk umpan balik real time. Hasilnya beberapa divisi melaporkan peningkatan produktivitas hingga 5 kali lipat. Perencanaan tenaga kerja. Data dari performance management digunakan untuk memetakan talenta dan kebutuhan keterampilan masa depan. Kompensasi. Performance management memungkinkan keputusan penggajian yang adil dan berbasis data, bukan berdasarkan kesukaan atau kedekatan personal. Jadi, performance management adalah jantung dari sistem sumber daya manusia yang sehat. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang lebih dalam. Mengapa performance management harus terhubung dengan perencanaan strategis? Kenapa tuh? Jawabannya sederhana namun seringkali diabaikan. Many strategic plans fail because they are not translated into action. Banyak rencana strategis yang gagal, bukan karena rencananya buruk, melainkan karena tidak adanya mekanisme yang mengeksekusinya di level individu dan tim. Disinilah hadir performance management berperan sebagai jembatan antara strategi di atas kertas dan tindakan nyata di lapangan. Perencanaan strategis adalah proses yang melibatkan 3 hal. Yang pertama adalah menggambarkan tujuan organisasi ke depan. Apa yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut agar bisa dipahami oleh karyawan. Mengidentifikasi hambatan yang menghalangi pencapaian tujuan tersebut. Dan memilih pendekatan untuk bergerak maju. Dengan tujuan yang berbeda akan memiliki identifikasi hambatan atau hambatan yang berbeda dan juga memilih pendekatan yang tepat agar bisa mencapai tujuan dengan baik dan dapat dipahami oleh karyawan kemana arah tujuan organisasi tersebut. Strategi harus mengalir ke bawah dari tingkat organisasi ke unit hingga ke individu karyawan. Inilah yang disebut strategi cascade. Peran kritis fungsi human resource atau HR.
Dalam seluruh proses ini, fungsi HR memiliki peran yang sangat krusial, mengkomunikasikan rencana strategis ke seluruh lapisan organisasi, lalu merumuskan KSA, Knowledge, Skills, and Abilities, yang dibutuhkan untuk mengeksekusi strategi. Dan yang terakhir, merancang sistem kompensasi yang mendukung strategi. Dan di ujungnya, semua ini diwujudkan melalui job description yang jelas, yang menjadi peta jalan bagi setiap individu tentang apa yang dilakukan, bagaimana caranya, dan hasil apa yang diharapkan dari organisasi tersebut. Performance Management Process. Setelah kita memahami konteks dan hubungannya dengan strategi, sekarang kita lihat bagaimana performance management berjalan dalam praktiknya. Ada dua prasyarat penting sebelum sistem performance management bisa dijalankan. Yang pertama, pengetahuan tentang misi dan tujuan strategis organisasi. Ini adalah sambungan ke materi sebelumnya. Kedua, pengetahuan mendalam tentang pekerjaan atau job in question. Work analysis. Prasyarat kedua ini dipenuhi melalui analisis pekerjaan atau work analysis. Work analysis memungkinkan kita menentukan tugas apa yang perlu dilakukan, bagaimana cara melakukannya, dan KSA apa yang dibutuhkan. Dengan informasi yang baik, kita bisa menetapkan kriteria keberhasilan yang jelas dan terukur. Namun hati-hati, dalam proses analisis ini ada potensi bias yang harus diwaspadai. Yakni ada 4, ada self-serving bias, kecenderungan menilai diri sendiri terlalu tinggi. Yang kedua adalah social projection bias, mengasumsikan orang lain seperti diri sendiri, padahal tidak semuanya sama seperti diri kita. Yang ketiga adalah false consensus bias, menganggap pendapat sendiri adalah pendapat umum, padahal bisa saja persepsi kita dengan persepsi umum berbeda. Dan yang keempat adalah carelessness bias, kurangnya ketelitian dalam analisis. Untuk meminimalisir bias, gunakan berbagai alat analisis seperti wawancara, observasi langsung, dan kuesioner terstandar. Execution atau pelaksanaan kinerja. Ini adalah tahap di mana karyawan menjalankan pekerjaannya sesuai rencana yang telah disepakati. Di tahap ini, peran manajer sangat penting, memberikan coaching secara berkelanjutan agar karyawan mengalami peningkatan yang tidak hanya di situ-situ saja, menghilangkan hambatan yang menghalangi kinerja, memberikan umpan balik yang membangun bukan hanya di akhir tahun tapi sepanjang periode kinerja. Tahap ketiga adalah performance assessment atau penilaian kinerja. Penilaian kinerja harus dilakukan dari dua sisi. Yang pertama dari karyawan dan dari supervisor atau manajer. Karyawan menilai dirinya sendiri atau self-appraisal, tapi tidak berlebihan dan tidak meninggi-ninggikan nilai. Dari supervisor atau manajer memberikan penilaian dari perspektifnya. Mengapa melibatkan karyawan itu penting? Karena meningkatkan rasa kepemilikan, sense of ownership, dan komitmen. Jika karyawan memiliki rasa sense of ownership ini, dia akan merasa lebih bertanggung jawab terhadap pekerjaan apa yang sedang dia kerjakan. Lalu dia akan merasa bertanggung jawab terhadap ekspektasi yang telah diberikan perusahaan kepada karyawan tersebut. Selanjutnya adalah self-appraisal, memberikan insight berharga tentang apakah karyawan benar-benar memahami ekspektasi yang diberikan kepada mereka. Jadi, mungkin karyawan akan berkata, saya memahaminya, namun dilihat dari kinerjanya sepertinya karyawan tidak betul memahami apa ekspektasi perusahaan terhadap karyawan tersebut. Kinerja. Ini adalah tahap terakhir sekaligus paling kritis, sesi tatap muka antara manajer dan karyawan. Agar review ini efektif, ada panduan langkah-langkah yang harus diikuti, yang terdapat 6 diantaranya. Yang pertama adalah identifikasi apa yang telah dilakukan dengan baik dan kurang baik. Berikan contoh perilaku yang spesifik. Yang kedua, minta umpan balik dari karyawan. Dengarkan reaksi dan penjelasannya. Seperti apa keluh kesah karyawan atau mungkin ada kekurangan dari perusahaan atau organisasi yang bisa diperbaiki dari sudut pandang karyawan. Yang ketiga, diskusikan konsekuensi. Dari perubahan atau tidak berubahnya perilaku, umpan balik positif lebih efektif. Namun karyawan juga harus tahu konsekuensi jika kinerja buruk berlanjut. Contohnya, kita memberikan SP, tapi itu salah satu cara yang kurang baik. Tapi kalau kita udah memberitahukan karyawan dengan sebaik-baiknya, ya kita beri pemahaman, kinerja yang buruk berlanjut akan mendapatkan konsekuensi tertentu. Yang keempat, jelaskan bagaimana keterampilan dari pencapaian masa lalu bisa membantu mengatasi masalah kinerja saat ini. Yang kelima, sepakati rencana tidak lanjut.
mendorong karyawan untuk berinvestasi dalam peningkatan dirinya, peningkatan leher ke atas, dengan pertanyaan seperti, ide apa yang Anda miliki untuk meningkatkan hal ini? Yang keenam, jadwalkan pertemuan tindak lanjut untuk memantau perkembangannya. Follow up, nongkrong bareng antara karyawan dan manajer bisa meningkatkan hubungan dan bisa mendekatkan antara karyawan dan manajer, lalu bisa dengan lebih mudah memberikan gambaran ekspektasi perusahaan. Integrasi dan kesimpulan. Sekarang mari kita lihat gambaran besarnya. Ketiga materi yang telah kita bahas sebenarnya membentuk satu siklus yang utuh. Perencanaan strategis memberikan arah kemana organisasi hendak pergi, integrasi dan kesimpulan. Sekarang mari kita lihat gambaran besarnya. Ketiga materi yang telah kita bahas sebenarnya adalah membentuk satu siklus yang utuh. Perencanaan strategis memberikan arah kemana organisasi hendak pergi. Performance management adalah mekanisme yang memastikan setiap individu bergerak ke arah yang sama dengan strategi. Proses performance management adalah operasionalisasi nyata dari dua hal di atas. Bagaimana semua itu diwujudkan dalam sehari-hari. Jadi, secara simpel penjelasannya adalah tanpa strategic planning, performance management tidak punya arah. Tanpa performance management, strategic planning hanya akan menjadi dokumen yang tidak pernah dieksekusi. Tanpa proses performance management yang baik, seluruh sistem hanya akan menjadi formalitas belaka. Dengan demikian, materi kita hari ini tentang performance management dari strategi hingga eksekusi. Semoga materi ini memberikan pemahaman yang komprehensif dan dapat langsung diaplikasikan, baik dalam studi maupun dalam dunia kerja, khususnya di lingkungan perbankan syariah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.